Sementara Undang-Undang Nomor 146 itu ancamannya 10 tahun, mestinya ya segera ditangkap. Harus segera ditangkap. Kalau naik statusnya ke penyidikan itu dia sudah tersangka. Jadi yang bisa disidik itu hanya tersangka. Ya, jadi ini logikanya aneh juga ini kepolisian atau Bareskrim. Ketika ditanya kemarin ada di salah satu televisi swasta ya, si Ahmad Ramadan itu ragu dia ya, apakah statusnya sudah tersangka atau tidak? Ya ragu dia menjawab. Ya, kalau sudah disidik itu statusnya sudah tersangka. Kalau masih diselidik itu namanya saksi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Nah itu dia. Selain mengaku mu'alaf, si Perdi juga berusaha satu-satu ya ini menghilangkan alat bukti. Karena menurut kepolisian baru akan dipanggil minggu depan ya. Artinya Senin, Selasa atau Rabu besok. Kita belum tahu. Ini sudah ada perubahan. Ini coba kita cek. Nah ini akun pertamanya ya. Ada keterangan tidak beragamanya di profil Twitternya. Lalu kemudian yang setelah ini ya saya lihat tadi barusan dia sudah mulai mencuit ya atau meretweet cuitan si advokat Dongo yang tidak tahu legal standing si Husin Sahab itu. Nah, sudah berubah akunnya, sudah tidak ada lagi keterangan bahwa dia tidak beragama. Jadi ini berbahaya ya dan ini sudah merupakan tindak pidana baru atau pelanggaran pidana baru. Karena ya sekalipun alat bukti itu belum disita, tapi jejak digitalnya bisa disimpan, itu bahagian dari pelanggaran pidana yang sudah dia lakukan. Makanya ya ketika dulu ya, saya ingin cerita pengalaman ketika saya dikepung ya untuk ditangkap dengan dugaan undang-undang ITE juga, kita kooperatif saja. Ini HP saya ada dua, satu HP yang ada kartu GSM-nya, memang sengaja digunakan hanya untuk menelpon, dan satu lagi ya Android seperti saya gunakan untuk mengambil video ini. Ya, jadi ya silakan dicek. Ya, mereka minta passwordnya ya. Saya buka password. Mereka periksa satu-satu itu postingan saya. Langsung disita saja, ya kan? Lalu mereka cari-cari, mulai mereka cari-cari postingan yang kira-kira ada pasalnya nanti. Nah ini kasus Ferdinand, ya. Ini sudah mulai kecolongan ini penyidik ya, tidak melakukan penyitaan, tidak melakukan penangkapan, karena kalau ancaman dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana, tentang peraturan hukum pidana itu dan Undang-Undang ITE yang ancamannya 6 tahun ya. Sementara Undang-Undang Nomor 146 itu ancamannya 10 tahun, mestinya ya segera ditangkap. Harus segera ditangkap. Kalau naik statusnya ke penyidikan itu dia sudah tersangka. Jadi yang bisa disidik itu hanya tersangka. Ya, jadi ini logikanya aneh juga ini kepolisian atau Bareskrim. Ketika ditanya kemarin ada di salah satu televisi swasta ya, si Ahmad Ramadan itu ragu dia ya, apakah statusnya sudah tersangka atau tidak? Ya ragu dia menjawab. Ya, kalau sudah disidik itu statusnya sudah tersangka. Kalau masih diselidik itu namanya saksi. Itu yang perlu kita pertegas di sini teman-teman. Artinya ini si Ferdinand ya sengaja dirawat juga ini oleh kepolisian. Itu dugaan kita ya. Kalau begini proses atau standar operasional prosedur yang mereka lakukan. Disangka dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun Undang-Undang ITE. Disangka atau diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 15-14-nya itu ancamannya 10 tahun, tapi tidak ditangkap, ya, tidak disita alat bukti yang bisa menguatkan dugaan-dugaan itu, dugaan-dugaan dari pelaporan itu. Ini artinya memang sengaja dirawat konflik ini oleh kepolisian. Seperti yang saya jelaskan kemarin, konflik is business dan buat mereka ini adalah bisnis. Ya, merekanya siapa? Polisi lah. Siapa lagi kalau bukan polisi? Jadi teman-teman, itulah yang kita sedihkan. Nah, dari sini terlihat bahwa ada semacam skenario ya untuk menyelamatkan si, ya mohon maaf ya, saya katakan dia si babi ini. Ya, ada upaya, ya kong kali kong barangkali. Nah, jadi polisi juga menikmati keonaran-keonaran yang dibuat oleh para buzzer yang dipelihara itu. Jadi kalau tidak begitu ya mereka tidak ada kerjaan, ya mereka tidak bisa menangkap Habib, tidak bisa menangkap Ustadz, tidak bisa menangkap aktivis ya, tidak bisa menangkap netizen yang reaktif seperti saya ini misalnya terhadap tindakan-tindakan kepolisian terhadap di sisi para buzzer ini ya kan. Jadi dengan adanya buzzer itulah mereka banyak kerjaan, bisa menangkap para ustadz, penceramah, dai, aktivis, kemudian netizen juga ya yang reaktif, artinya yang kontra dengan kerja-kerja kepolisian itu. Jadi demikian teman-teman, sekedar refleksi saja ya, dan tetap akan kita kejar ini sampai SOP-nya dikerjakan oleh kepolisian itu sesuai dengan amanat Kapolri dari surat edarannya itu ya, sesuai dengan SKB ya, sesuai dengan Perkapolri, sesuai dengan KUHAP. Karena kerja-kerja premanisme yang dilakukan kepolisian terhadap Habib Bahar, terhadap banyak aktivis, termasuk saya yang pernah mengalami itu, ya tidak puas kita, makanya kita kritisi.
Sampai ketemu Ferdinand ya. Jangan lupa sabun Look batangan. Kau perlu sediakan lebih banyak karena di penjara mahal harga sabun.